Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampai pada ayat yang ke-257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu ay nasiruhum wa mu'inuhum. Allah wali atas orang-orang yang beriman. Apa makna kata wali di sini? Yang pertama maknanya yaitu nasiruhum wa mu'inuhum. Yang pertama maknanya yaitu Allah membantu mereka. Ya. Allah menolong mereka, para hambanya. Bantuan, pertolongan selalu datang dari sisi Allah. Makna yang kedua, apa arti wali di sini? Wakila muhibbuhum. Ya. Makna yang kedua, Allah itu muhibbuhum, mencintai mereka, para hambanya. Sehingga Allah wa mutawalli umurihim, dialah Allah yang mengurusi urusan mereka, para hambanya. Nabi SAW menyatakan, lau annakum tawakkaltum alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimason wa taruhu bitonan. Nabi menyatakan, lau annakum tawakkaltum, andai sesungguhnya kamu sekalian ini betul-betul pasrah sama Allah, tawakal, betul-betul pasrah, betul-betul tawakal ala Allahi, kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebetul-betulnya tawakal. Jangan khawatir, la razaqakum, dialah Allah yang akan memberikan rizki kepada kamu sekalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Gimana burung tadi itu? Taghdu khimason, burung itu pagi hari pergi dalam keadaan khimason, dalam keadaan lapar. Wataruhu bitonan, tapi burung tadi itu kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Lawang burung aja dikasih rezeki sama Allah. Ya, burung masa kepikiran apapun, hadirin? Di mana burung punya simpanan? Tidak ada, tidak ada. Pokoknya pagi berangkat, kembali, kenyang. Ya. Memberikan makan anaknya, wah anaknya bukan satu loh, 3, 5 langsung, kan gitu kan? Itu makna yang kedua. Makna yang pertama tadi nasiruhum wa mu'inuhum, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Makna yang kedua muhibbuhum wa mutawalli umurihim. Allah mencintai mereka, Allah mengurusi urusan mereka. Fala yakiluhum ila ghairih, dan Allah tidak mewakilkan mereka tadi itu kepada selain Allah. Tidak pernah
diwakilkan sama sekali. Kemudian makna yang ketiga, wakila huwa mutawalli hidayatihim. Dialah Allah yang berkuasa penuh untuk memberikan hidayat. Dialah Allah yang betul-betul mengurus hidayat atas mereka hambanya. Beberapa waktu yang lalu Anda dengarkan pidatonya Ustaz Taufik itu, termasuk hidayah itu apa? Taklim, mempelajari ilmunya Rasulullah. Itu hidayat, hadirin. Kalau sudah hidayah itu dicabut, dia tidak akan mau belajar. Nah, terus gimana? Kan sudah ya, Allah itu sudah ngurusi masalah hidayat lah. Biarkan sudah, kalau emang udah jadi baik, enggak. Bukan gitu. Tetap kita wajib untuk memberikan semangat, memberikan bentuk perhati-hatian. Hati-hati yo, awas ya, jangan gini ya, laksanakan itu ya, wajib. Tapi kalau kita akan memberikan petunjuk kepada dia, enggak, bukan dari kita, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ente lihat, ada orang itu masuk Islam cuma dengarkan satu kali azan yang dikumandangkan di toa. Speaker toa itu dikumandangkan, dengar, masuk Islam. Itu Yusuf siapa itu? Raja Tol itu. Musopo guys. Ya itu ya, itu Bangka. Itu masuk Islam dia lah. Dengan kelihatan. Tapi ada yang tiap waktu diajak debat, dak Islam. Kenapa? Ya ini Allah yang ngurusi. Itu hadirin. Sayyidina Abu Bakar itu langsung percaya sama Nabi tanpa pembuktian. Tapi ada yang lain, sahabat Rokana masuk Islam, tapi dengan syarat apa? Aku mau masuk Islam ya Rasul kalau engkau bisa wahai nyebutnya Muhammad ya, kalau engkau bisa mengalahkan aku untuk sorok itu gulat. Ya mana? Loh, setelah dibanting sama Rasul langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat kan, ya kan, jalan hidayatnya. Loh, tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar kok enggak, kok langsung? Malah ketika terjadi pelecehan yang terjadi ketika kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi, belum cerita Mi'raj kan gitu kan, ayo kok bisa? Ngerti ya ini ya? Jadi Allah ini yang ngurusi hidayat. Makanya hati-hati. Ketika kita berada dalam hidayahnya Allah, dalam petunjuknya Allah, jangan buat mainan. Karena kalau sudah keluar dari hidayat tadi itu, bisa ditakutkan tidak kembali lagi nanti. Gitu loh. Itu makna yang ketiga. Jadi ada 3 makna di sini. Allah itu wali atas orang-orang yang beriman, penolong, pemberi bantuan. Yang kedua, pecinta yang mengurusi urusan mereka. Allah tidak pernah mewakilkan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, Allah yang berkuasa penuh untuk memberikan jalan petunjuk kepada hambanya. 3 makna dari arti Allahu waliyul ladzina amanu. Itu. Ada yang murtad. Cuma ngelihat apa? Ngelihat pohon Natal itu. Murtad, ada. Ada yang pulang dari umroh, murtad. Ada. Karena hati-hati, semua dijaga oleh Allah ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhriju,
Dialah Allah yang mengeluarkan mereka hambanya minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ila nur, menuju kepada cahaya. Maksudnya apa? Ai minal kufri ilal iman, yaitu dari kekufuran menuju keimanan. Ya. Disebutkan di sini dalam tafsir Khazin, wa kullu ma fil Qur'ani min dzikri dzulumati wan nuri fal muradu bihi al kufru wal imanu. Setiap Allah menyebutkan, ya, setiap Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu ad-dzulumat wan nur, kegelapan-kegelapan dan cahaya. Semuanya dalam Al-Quran itu, kalau Allah menyebutkan kegelapan-kegelapan dan cahaya, maksudnya itu kegelapan itu kekufuran. Ya. Sedangkan cahaya itu keimanan. Semuanya. Ya. Semuanya. Ghaira alladzi fi surat al-an'am. Kecuali hanya satu tok. Hanya satu saja dalam surat Al-An'am, wa huwa qauluhu ta'ala wa ja'alad dhulumati wan nur. Dan Allah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya al-lail wan nahar. Wa ja'alad dhulumat, dan Allah menjadikan kegelapan-kegelapan, maksudnya apa? Malam. Wa ja'alad dhulumat wan nur. Nur itu apa? Nahar, siang. Surat Al-An'am tok. Surat apa ya? Al-An'am. Lainnya apa maknanya? Dulumat. Dulumat apa? Apa ya? Kufur. Dulumat kufur. Nah, ya. Kalau nur, iman, Islam. Semuanya dalam Al-Quran, kecuali surat apa? Al-An'am. Apa artinya? Malam hari dan siang hari. Ya. Baik. Kemudian wa innama summiya al-kufru dzulmatan wa summiya, dan dinamakan al-kufru, kekufuran itu, dzulmatan, sebagai kegelapan, letibasi tariqih, karena tidak jelas jalannya. Letibas tariqih, jalannya itu tidak jelas jalannya. Tuh, itu pandangan kita, tidak ada masalah, kita orang pentauhidan kok. Ya, ini masalah ketauhidan kita Islam. Kenapa dikatakan kekufuran itu kegelapan? Karena kekufuran itu tidak jelas jalannya. Mau kemana? Mau kemana ini? Gitu. Sehingga apa? Tahjubul wali anak dulmata, dan karena kegelapan itu tahjubul absoro, akan menghijab, akan menutupi pandangan-pandangan an idrakil haqaiq, ya, untuk mengetahui al-haqaiq, kebenaran. Ya. Nggak jelas, Pak. Mau kemana ini? Jalannya kemana ini terus? Itu. Itu kufur itu. Tapi kalau Islam nggak jelas. Yahjubul quluba, akan memberikan hijab terhadap hati-hati, an idraki ay igbali, dari menerima haqaiqil iman, hakikat-hakikat keimanan. Jadi ana ulangi, kenapa kekufuran dikatakan kegelapan? Satu, karena jalannya itu tidak jelas, yang akan menutupi pandangan untuk mendapatkan haqaiq. Haqaiq itu kebenaran.
Dan juga yang kedua, menghijab, menutupi hati-hati manusia untuk menerima hakikat keimanan. Jadi hatinya itu sudah terhijab, tertutup, terseket, tidak bisa tertobek. Nah, karena ini urusan hati, kita tidak tahu. Makanya kita tidak bisa memvonis orang, kamu neraka loh, tidak bisa. Perbuatanmu ini bisa menyebabkan engkau terazab, itu boleh. Tapi kalau kita memvonis, tidak ada yang tahu. Karena apa? Kekufuran itu menghijab hati, sedangkan hati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu Pak. Nah ya. Wasumiyal Islam. Wasumiyal Islamu, dan dinamakan dengan Islam sebagai apa? Nuron. Kalau Islam itu dikatakan nur, dikatakan cahaya. Kenapa? Liwuduhi tariqihi, karena jelas jalannya. Liwuduhi tariqih, karena jelas itu jalannya. Wabayani adillati, dan jelasnya dalil. Jelas Pak. Anak kecil, ini yang contoh yang kecil-kecil aja. Anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, kalau lahir dia digondol. Loh, digondol? Iya. Kenapa? Oh iya, dalilnya para ulama mengatakan karena dalam perut tadi itu, ini jasadnya anak kecil tadi itu, bayi ini bercampur dengan apa-apa yang ada dalam rahim ibu, sehingga perlu dibersihkan, termasuk rambutnya digondol. Dan tidak ada kesunahan menggondol bagi perempuan kecuali ketika akikoh, ketika kecil tadi itu. Jelas kan? Yang perempuan dikhitan. Kenapa dikhitan? Untuk dipotong sedikit di bagian kelaminnya. Supaya apa? Supaya syahwatnya tidak memuncak. Yang laki dikhitan. Kenapa dikhitan? Supaya bersih. Dalilnya dari Nabi, secara kesehatan itu supaya bersih. Jelas. Jelas. Mana sunatnya? Sunat kon mana? Iki termisan. Oh sunat. Telaan kon mau lihat sunat kon ya. Iya sunat kon. Ngerti ya? Oleh duit. Nangis. Sunat. Ngerti? Tuh, gitu Pak. Contoh kecil-kecil Kang. Anak kecil dibawa ke orang soleh. Ya, duakno ya. Apa? Teknik. Ambilkan yang manis-manis. Nggak tahu korma. Nggak tahu manisan. Diambil sama orang soleh. Dikunyah, dimasukkan, diletakkan di lak-laannya, lak-laan. Jadi salah kalau orang itu mentahnik didulang, bukan. Tahnik itu dengan menggosokkan langitan di atas ini. Anak kecil. Supaya apa? Supaya ludahnya orang soleh itu bercampur dengan anak kecil itu, diharapkan berkahnya. Dalilnya Nabi SAW. Jelas enggak? Jelas. Sunat. Ngerti ya? Jelas Pak. Apa yang tidak jelas? Yang tidak jelas ini karena kita tidak mau belajar. Itu tok. Ada lagi yang teknik gini. Ngambil korma. Ya ada di settingan nggak cuma disepul. Dilebokno. Makanya belajar. Islam sudah jelas. Iki loh hukum Islam kok ini. Itu belum urusan yang besar-besar loh Pak. Kecil-kecil itu. Kecil-kecil itu. Makanya cari. Nah, lihat teknik. Ojo wong sing okeran rek. Tahu okeran ini? Kon rokokan. Akhirnya ndak suwe hari rokokan berkah itu nih rokok. Itu jelas. Apa yang tidak jelas? Makanya sumyal Islam nuron, dinamakan Islam itu sebagai cahaya
liwuduhi tariqih, jelas jalannya, wa bayani adillati, dan jelas dalilnya. Kalau masih tidak jelas dalilnya, berarti kita yang kurang belajar. Itu Kang. Kemudian lanjutan ayatnya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu, walladzina, dan mereka, kafaru, yang mereka itu kufur, awliya'uhum, maka penolong bagi mereka itu at-taghut. Kalau mereka kafir, dia beranggapan bahwasannya yang akan memberikan bantuan adalah taghut. Disebutkan di sini siapa yang dimaksud taghut dalam ayat ini, yakni yang pertama Ka'ab bin al-Ashraf. Seseorang namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Yang kedua Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab wasairi ru'usid dolalah, dan semua dari pemimpin-pemimpin kedoliman, kegelapan, kesesatan. Itu ya iku sing jadi tauhid. Tauhid jadi tauhid. Siapa itu mantan tuannya Bilal ya? Mantan tuannya Bilal. Lali aku. Wah, oh ini pakaian live TikTok ya. Apa? Umayyah bin Khalaf. Itu Umayyah bin Khalaf itu Pak, gambarannya itu dia tadi itu postur tubuhnya lemu Pak. Kalau bahasanya itu obesitas. Dan kehidupan dia itu cuma duduk gitu. Duduk, makan, khomer. Makan, khomer. Itu tahu urutannya. Umayyah bin Khalaf. Makanya ketika perang Uhud amat sangat ditunggu sampai Bilal itu. Amat sangat ditunggu. Umayyah wis perlu pasti mati, tapi berangkat ya. Dia takdirnya. Ente tahu enggak? Ketika Umayyah bin Khalaf itu akan dibunuh oleh Bilal, ya, sudah tidak mampu untuk mengatasi dia tadi itu, penjaga itu kalau jalan penjaga Pak, depan, samping, kanan, kiri dikasih, kalau bahasa kita orang apa? Pengawalan ketat. Itu habis dibantai ketika itu. Akhirnya apa? Tidak ada yang bisa bantu dia. Apa? Anaknya dilemparkan. Anaknya dilemparkan, itu kafir, nggak peduli. Terakhir dia bilang, Bilal. Dan mereka itu membesarnya, ya sekolah itu kehidupannya. Itu tauhidnya mereka. Apa kehidupan? Wis tunggu, nikmati suasana, sak khomere, sak perempuan ndak benere, sak ini ya, itu hidupnya. Siapa mereka itu katanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah wali-walinya orang kafir. Versi dulu. Versi sekarang, no. Siapa yang tidak tahu? Kalau dewi. Ya. Ngerti ini ya? Allah gambarkan apa? Tauhid itu. Itu sama seperti tauhid. Ada yang mengatakan berhala, ada yang mengatakan harta, ada yang mengatakan ini. Ini Allah dijelaskan di sini. Katanya Tafsir Khazin yang dimaksud taghut di sini yaitu sa'ira wa sa'ira ru'usid dhalalah. Semua pemimpin-pemimpin kesesatan. Tuh. Apa fungsinya mereka tadi itu? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Dari cahaya menuju kegelapan. Harusnya kan dari kegelapan menuju cahaya. Enggak. Berbalik.
Dia dari kegelapan, dari cahaya menuju kegelapan. Naudzubillah. Ya. Awalnya perampok, jadi santri, bagus. Tapi naudzubillah dulunya santri, sekarang perampok, naudzubillah. Ini sih bang api. Dulunya perampok jadi santri atau santri jadi perampok? Enggak. Dulunya orang baik, santri tambah baik. Salah kan? Salah kok. Iya, naudzubillah Pak, hati-hati. Mantan santri. Gelem ini, mantan santri. Dulu santri, sekarang ndak wis. Naudzubillah, semoga dijaga oleh Allah ya. Iku ngono iku. Ainal huda. Mungkin enak dari petunjuk kok. Dari petunjuk ke kamar mandi caranya seperti ini, baca doa ini, belajar ilmu ini, baca kitab ini, dengarkan nasihat ini. Ainal huda. Ila dolalah. Kepada kesesatan. Naudzubillah. Naudzubillah. Nah, di sini gini, ada satu pertanyaan di sini. Kan Allah menyatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya kan? Dan mereka yang kufur, maka penolong-penolong mereka itu adalah wali-wali mereka itu taghut. Kan gitu kan? Gimana taghut itu kerjanya? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang kerjaannya tadi itu dari cahaya menuju kegelapan. Dari cahaya menuju kegelapan. Kan gitu kan? Baik. Fa'in kulta. Tadi kan? Fa'in kulta. Maka jika engkau mengatakan kaifa qala yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kalau engkau mengatakan, engkau bertanya, kaifa? Loh bagaimana? Qala Allah menyatakan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Cahaya menuju apa? Kegelapan. Wahum kufar. Mereka ini orang-orang kafir. Orang kafir itu lam yakunu fi nurin qat. Yang mana orang kafir itu mereka itu tidak ada dalam cahaya sama sekali. Orang togut itu walinya orang kafir. Yang mana dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Padahal orang kafir itu tidak pernah ada cahayanya. Kok bisa dikatakan dari cahaya menuju kegelapan? Gitu loh. Kultu, aku mengatakan hum al-Yahud. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu kanu muqini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dulunya orang Yahudi itu betul-betul yakin dengan Nabi Muhammad. Yakin. Wasihati nubuwatih. Dan benarnya kenabiannya itu Nabi Muhammad. Qabla ayyub athu. Qabla ayyub atha, sebelum Nabi itu diutus. Sebelum Nabi diutus, orang Yahudi itu yakin dengan Nabi Muhammad dan benar memang agama kenabian Nabi Muhammad. Lima yajiduna fi kutubihim. Karena memang ada. Karena mereka mendapatkan fi kutubihim dalam kitab-kitab mereka min ni'atih, dari sifatnya Nabi, wasifati dan cirinya Nabi. Tapi falamma bu'isa, tapi ketika Nabi itu diutus, kafaru bihi, mereka kufur dengan Nabi Muhammad, wajahadu, dan mereka mengingkari nubuwatahu, kenabiannya Nabi. Makanya dulunya dia percaya dengan adanya Nabi Muhammad, akan diutus Nabi Muhammad, Nabi yang benar, agama yang benar, cahaya. Tapi setelah Nabi diutus, mereka ingkar, mereka paling memusuhi. Sehingga dari cahaya menuju kegelapan.
Makanya Allah menyatakan orang kafir itu dari cahaya menuju kegelapan. Maksudnya tadi itu orang Yahudi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa 'alal umum fi haqqi jami'il kuffar. Semua orang kafir seperti itu sebetulnya. Summiya man utaghut iyahum anid dukhuli fihi ikhrajan minal imani bima'na saddihim at-taghutu anhu wa haramahum khairahu wa ilam yakunu dakhalu fihi qad. Jadi ini maknanya secara makna lughah bahasa. Mereka dari cahaya dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Maknanya meskipun dia tidak ada pernah cahaya, seperti seseorang mengatakan kaqaulihir rajul, seperti perkataan seseorang li abi, anak kepada bapaknya, akhrajtani an malika, engkau mengeluarkan aku dari hartamu. Idza ausa bihi li ghairihi, kalau dia mewasiatkan hartanya kepada orang lain, fi hayati, ketika hidupnya, wa haramahu minhu, dan mengharamkannya, dia dapat harta apa enggak? Tapi mengatakan apa? Engkau mengeluarkan aku, padahal enggak pernah masuk sama sekali kepada hartaiku. Enggak nyambung. Kon kan? Ngerti maksudnya? Aku makanya jelasin lagi bener gawean. Pasti enggak ngerti kan. Contoh kedua. Ya. Contoh kedua. Allah menyatakan tentang cerita Nabi Allah Yusuf. Allah bercerita tentang Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf mengatakan apa? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Apa artinya itu? Ini sesungguhnya aku taraktu, telah meninggalkan millata qaumin, agama satu kaum tadi itu, la yu'minuna billah, yang mereka tadi itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat aku meninggalkan berarti pernah masuk enggak kepada kaum yang enggak beriman? Loh ya enggak sih. Di Nabi Allah Yusuf pernah kufur sama Allah. Nah, enggak nyambung kan? Soro-soro ang mangan gawe. Ya apa kira? Selawat rek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berarti kan ya, iki sekali maning. Makanya Imam Syafi'i Masya Allah siapa? Muridnya itu Imam Buaiti atau apa ya? Imam Buaiti ya. Iku Pak di majelis diulang ping selawi sampean. Selawi ya. 40 kali, 40. Dadi lek jelasno karo murid ping 40 diulangi. Lek aku tak bentusno kon. Imam Syafi'i lah. Hah? Sirek, iki ya terakhir rungokno ya. Nabi Yusuf kan mengatakan, ini taroktu, sesungguhnya aku meninggalkan. Perhatikan, sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum ini, yang kaum ini tidak beriman kepada Allah. Aku meninggalkan. Apakah maknanya Nabi Allah Yusuf itu pernah masuk di agama itu? Tidak. Karena Nabi, Rasul tidak pernah kufur kepada Allah. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, ini taroktu, sesungguhnya aku meninggalkan, walaupun tidak pernah di sana. Sama seperti ini, Allah menyatakan, yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Yang mereka tohut itu mengeluarkan mereka orang kafir dari cahaya menuju kegelapan. Meskipun orang kafir tidak pernah dalam keadaan cahaya, dalam kegelapan. Yo, faham karepmu, ndak paham yo karepmu. Walam yakun qattu fi millatihim. Ndak pernah sama sekali Nabi Yusuf itu. Tinggal dikit Pak, tinggal dikit. Saya sabar. Ya dunia jam 11 kok. Kan ngenteni. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya. Mereka ashabun nar, naudzubillah ya.
penduduk neraka. Gimana? Hum fiha, mereka fiha, finnar. Finnar, mereka itu di neraka khalidun, mereka kekal. Ya anal kuffar wa taghut, orang-orang kafir, taghut. Mereka itu ahlun nar, alladzina yakhluduna fiha, yang mereka kekal di neraka, duna ghairihim, bukan selainnya. Orang kafir taghut, kafir taghut, taghut tadi itu pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin kedoliman. Terakhir, kok kekal ya? Bukankah kekal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah mensifati sebagai kekal? Padahal kekal itu adalah milik Allah. Ya, tak perlu doa-doa. Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan yang dimaksud kekal di sini al-khuludu finnaril kuffar, kekalnya di neraka bagi orang-orang kafir itu hakun sabitum bin nusus, merupakan satu kebenaran yang ditetapkan dengan dalil. Maksudnya gimana? Wahum, mereka itu khuludum mu'abbad, mereka kekal selama-lamanya, illa kecuali masya Allahu, apa-apa yang Allah kehendaki. Maksudnya bukan berarti mereka itu kalau kafir di neraka bisa keluar, enggak. Semuanya bergantung dengan Allah. Kekalnya Allah dengan kekalnya orang kafir di neraka itu beda. Kalau kekalnya Allah, hak prerogatif Allah, hak tunggal milik Allah. Tapi mereka di neraka kekal itu sesuai ketentuan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Tapi kekalnya Allah tidak ada yang menguasai. Tapi kekalnya orang kafir ada yang menguasai. Siapa? Allah. Wahuwa khuludum mu'abbad, mereka kekal selamanya, illa kecuali masya Allahu, wala yushbihu khuludu ahlin nar, wala yushbihu khuludallahi ta'ala, tidak sama dengan kekalnya Allah. Gitu. Karena kok tanya gini Pak, orang di sorga itu kan kekal katanya. Iya, lo kekal kan milik Allah. Terus gimana kekalnya? Rungokno, ndak perlu eker-ekeran wis. Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi mengatakan kekalnya Allah itu beda dengan kekalnya kita orang di sorga, amin. Kekalnya orang kafir neraka, beda. Bedanya apa? Kalau Allah itu kekal, tidak ada yang mengatur, Allah sendiri yang punya kuasa. Tapi kita masuk sorga, amin, kekal. Orang kafir masuk neraka, kekal. Itu di bawah kekuasaan Allah. Berarti kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk lain, beda. Wallahu a'lam bissawab.